Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Number One Sentai ini ya. Dan tidak lupa dengan jargon kita teman, Number One Battle. Ready, go! Di episode 18. Yes, episode kali ini benar-benar wow ya. Akan berfokus ke Dedek Sumino ya, sang detektif high class ya. Jadi ini dia ya, saat yang ditunggu-tunggu buat kalian yang pastinya pecinta ya, si detektif Sumino ini beraksi ini menjadi detektif Conan ya. Jadi kita juga lihat ya bagaimana aksi dan juga skill detektif dan juga skill cincinnya itu ya teman ya. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana suatu case yang akan diselesaikan oleh Sumino dan kawan-kawannya teman ya. Jadi sini juga tiba-tiba ada si Airi ini namanya ya. Jadi si Ai yang kuning ini tuh tiba-tiba terbunuh dan juga tertusuk sama pisau ini ya teman ya. Jadi pas dicek sama Sumino dia udah tepar ya. Terus juga tiba-tiba muncul ya temannya dugaan-dugaan yang tidak menentu ya. Dan juga muncullah di sini number one misteri ya teman ya. Jadi misteri number one ini juga betul-betul menjadi saingan dari Sumino untuk battle kali ini ya teman ya. Jadi pastinya kita akan lihat nih ya. Ini yang saya dapat ini muka sebenarnya banyak lah ya teman. Jadi pastinya kalian bakalan suka nih episode kali ini ya. Dan juga pastinya teman, karena mereka berada di ruangan ini, makanya mereka tidak bisa keluar di mana-mana kan, karena judul dari case ini itu adalah pengungkapan suatu misteri di ruangan terkunci dalam tanda kutip ya, dalam ruangan terkunci di Tegasfor ini ya teman ya. Jadi di warung Tegasfor ini itu mereka tak bisa keluar kemana-mana ya teman ya, karena harus menuntaskan case-case seperti ini ya teman ya. Jadi kita juga bisa teman untuk skill dan juga sisi seriusnya di sini ya, atau ekspresif yang tidak pernah kita lihat atau sepanjang episode ini ya teman ya, yang ternyata kayak serius atau enggak apa ya, mungkin ceria gitu ya, tapi ini betul-betul full ya, full skill dari Sumino ini pun juga diperlihatkan di sini ya. Jadi ini betul-betul serius banget ya teman-teman. Bahkan juga di sini Gosho Polar tiba-tiba datang ya teman, Mbak Superman ya teman ya, sampai ngebolongin plafonnya di sini. Dan juga langsung ya teman ya, di sini Kinjiro pun juga ditanya gitu ya, Sumino itu kekuatan Chichimo itu kan bisa ngebaca pikiran orang ya, otomatis mungkin bisa tahu gitu ya. Bahkan kalau misalkan ya sama cincin pun juga nggak bisa kan ya, karena kan ya kekuatannya itu kan ini dari Tegasur gitu ya. Kalau sama orang lain yang nggak pakai cincin Tegasur ini itu baru gitu ya. Cuman yang menjadi curigaannya itu ya ini si number one mystery ini gitu. Tapi pada saat udah dicek ya kan, kekuatannya itu nggak ada hal yang mencurigakan ya teman ya. Terus juga di sini si Godeburn juga dibawa ke tempatnya Tegasur ini ya teman ya. Jadi kayak mempertanyakan gitu, kenapa si Godeburn ini tuh mau bersama si Kumade Mashiro gitu ya, karena katanya juga Kumade Mashiro ini tuh ada hal yang tidak enak lah gitu ya. Jadi kayak harus jaga-jaga nih, kayaknya jangan terlalu dekat sama si Kumade Mashiro ini gitu ya. Jadi juga pastinya sebagai pemimpin ataupun pengikut setia dari si Kumade Mashiro ini pun juga pastinya udah dipilih kan ya, dan juga bersama dengan Kumade Mashiro ini. Terus juga tiba-tiba ya temennya, karena dia juga melihat Sumino ini tuh meneliti gitu ya case ini, tiba-tiba dia tuh juga dikatain ya teman sebagai detektif amatir. Otomatis dia tuh kesel lah temennya, jadi moodnya langsung berubah jadi serius sekali ya temennya. Kita tidak pernah ngelihat Sumino seperti ini ya temennya, bahkan seperti menantang juga ya temennya untuk duel case seperti ini ya temennya. Jadi ini juga ada momen interogasinya di sini ya, interogasi ya seperti biasa ya temennya, interogasi kayak cari bukti, motif-motif gitu ya, dan semua hal itu ya teman. Jadi alasannya tuh macam-macam ya teman ya. Misalnya Hoyoro itu dia lagi ngerjain resume untuk kerjaannya dia gitu ya. Ini gak kelar-kelar ya kan masalahnya ya. Terus kalau si Riko itu lagi live streaming kayak cari penggemar gitu ya teman ya. Ryugi lagi mikirin soal liriknya gitu ya untuk himne Tegasort ya kan ya. Itu terlalu itulah ya teman ya. Kalau Kinji itu lagi main dart gitu ya. Jadi simple sekali ya teman ya. Cuman langsung dicurigain sama Sumino ya kan ya, sebagai suspek pertama gitu ya. Terus juga langsung lah kan ya di counter juga kan ya. Ini kita lihat ekspresi Sumino nih apa ya,
Jarang sekali ya teman-teman ya, kita lihat dia tuh betul-betul meneliti seperti ini gitu ya. Ya mungkin juga pada saat sebelum jadi detektif itu, dia kan menjadi polisi ya teman-teman ya. Jadi dia juga bisa seperti ini, seserius ini gitu ya. Jadi pas jadi detektif ini pun baru keluar aura detektifnya gitu ya. Jadi kita juga lihat tuh kayak wow, ini udah berasa kayak anime apa gitu ya tentang detektif ini gitu ya, kayak interogasinya atau momen apa gitu ya, kalian tahu kan bawah ya teman ya. Jadi Kinjiro pun juga kayak nggak kuat lagi gitu karena tiba-tiba dia yang dituduh nih ibaratnya ya, terus dia langsung keluar, tiba-tiba dia metong ya, alias dia juga pingsan di sini ya teman ya, karena juga nggak tahu nih tiba-tiba dia terbunuh oleh sesuatu ya teman ya. Terus si Hiro pun juga mencium sesuatu, ternyata itu adalah si Farkendel yang lagi melayat ibaratnya atau memberikan doa ke teman minumnya ya kan, si Ai itu ya temannya. Farkendel ini komandannya yang selalu peduli katanya ya. Terus juga Farkendel ini pun juga diseret ya teman ke tempat si interogasinya itu ya teman, tapi dengan cepat ya temannya, mereka berdua langsung mati juga ya teman ya. Dan tiba-tiba Kinjiro pun juga menitipkan suatu kode ya teman ya. Kodenya ini pun juga cukup unik ya teman ya. Jadi ada yang asumsinya tuh angka 72, dan ada yang bilang juga ini adalah huruf yaitu kuma. Oke, jadi satu motif terbukti ya teman ya. Jadi ini bukan kumade tapi kuma doang ya teman ya, karena itu aja udah dikasih petunjuknya itu adalah kuma ya teman ya. Kayaknya mungkin Ryugi juga apa ya, langsung nulis oh ini kuma kan, bukan 72 ya teman ya. Jadi di sini juga udah kayak oh oke, udah ketahuan nih satu ya teman ya. Nah di sini juga di sisi lain ya, si Tegena Guru alias si Godburn, jangan bilang Tegena Guru ya guys, jadi dia ngamuk ya teman ya. Jadi dia itu kan adalah prince ya kan ya, jadi bukan Prince of Ruin lagi teman, tapi dia itu adalah si pejuang Godburn ya teman ya. Jadi dia juga apa yang merasa kesal gitu ya, karena membicarakan hal buruk kepada si Kumade ini, karena juga dia kan betul-betul setia sekali ya teman sama si Kumade ini ya. Jadi juga membuat kalau misalkan ada yang buat hal buruk termasuk Pegasus sendiri, aku ngabisin kamu gitu ya. Terus juga semuanya itu juga masih belum terbukti ya kan ya, sampai tiba-tiba Riku dan Hoiru keracunan di sini ya, karena si Riku itu lagi minum sesuatu kan ya. Terus Hoiru pun juga sama gitu ya, tiba-tiba ya kan pas Sumido itu ngecek sesuatu ya kan ya, ternyata ada racun betul ya di situ. Dan si pelakunya pun juga menuliskan atau ngecap sesuatu ya teman ke tepung di apa ya, di tempat dapurnya itu ya teman ya. Dan dia juga ninggalin jejak, dan jejak itu adalah si Berkuma ya teman ya. Selama ini ternyata Berkuma itu yang muncul awal ya teman ya, yang kadang-kadang juga ya kan ya, ini dari kemarin maksudnya dari tadi tuh kemana nih kan si Berkuma gitu ya. Ternyata tiba-tiba ya kan terbukti ya teman ya, dia tuh yang melakukannya, tapi kita kan nggak tahu apa alasannya gitu ya. Ini Sumino pun juga intimidasinya dapat sih ya teman ya, bikin Berkuma aja takut loh ya teman ya. Bahkan Berkuma aja yang ibaratnya pun juga jadi bisa dibilang ya kayak syaitonnya gitu ya, syaiton yang ibarat tuh debt collector bahasanya gitu ya teman ya, yang kata-kata tuh debt collector kayak nagih harga untuk yang diselamat itu, apa, nagih harganya gitu ya. Jadi bahasanya tuh kayak si Berkuma itu kan dia dikasih kekuatan sama cicinya Kumade gitu ya, dan cuman sekali gitu. Bahkan dia juga menggunakan kekuatan itu dengan sangat berharga ya temennya, tapi dengan cara yang salah juga gitu. Cara balasnya tuh ya seperti tadi temennya, karena si Riku aja tuh ngelihat ada yang lewat gitu kayak bayangan putih ya temennya. Jadi seperti yang kita lihat tuh jauh juga gitu ya, semua yang udah terjadi itu bahkan saat Kinjiro itu mati kan gara-gara si Kuma gitu ya. Ryugi sama si Farkendel pun juga dihabisin sama si Kuma juga gitu ya. Jadi Riku sendirilah yang ibaratnya pun juga apa ya, paling terakhir gitu sama Hiro yang menghadapi momen ini gitu. Jadi kayak meracuni gitulah temennya si Kuma ini ya. Jadi Disney pun juga ya dengan cara ini juga betul-betul bikin Kumade itu juga rasanya tuh kayak what, nekat itu lah ibaratnya si Berkuma ini terhadap si Kumade, karena terlalu apa ya, peduli, karena solid sekali gitu ya. Jadi kata-kata Sumino ini pun juga kayak klop sekali gitu ya, bahkan membuat Berkuma itu kayak mau
digoreng aja lah gitu ya, mau bunuh diri aja gitu karena dikiranya tuh juga jadi apa ya, dianggap penjahat lah gitu ya, kayak sakit hati jadinya ya si berkumah ini ya. Jadi bahkan sama Komade ini pun juga langsung dicap buruk lah gitu ya. Jadi di situ pun juga akhirnya Sumino pun juga mau denger lah gitu ya, karena Sumino pun juga kan ibaratnya kan lagi mode detektifnya gitu ya, harus mode serius gitu, tapi dia juga mungkin sedikit lupa gitu ya dengan satu hal, yaitu dengerin ya kan ya, alasannya tuh apa ya kan. Jadi ya itu mungkin yang harus dipelajari sama Sumino juga gitu ya, karena mungkin dia tuh straight point sekali gitu ya, kayak mode serius iya gitu ya, dia kan lagi cari motif gitu untuk ngungkapin kasusnya, cuman yang dia lupa itu adalah dengerin omongannya ya kan, omongan si yang ngelakuinnya tuh gara-gara apa sih gitu ya, yang kayak tadi gitu ya, dia juga yang ngenusuk si Airi ini kan ya, yang ngehajar Kinjiro juga, bahkan ngelajar semuanya gitu ya. Jadi dia juga sebenarnya tuh nggak jahat gitu ya, cuman ya karena mau membalasnya itu ya kan ya, tapi dengan cara yang salah. Ya sebenarnya Sumino ini bagus sih ya terusnya, melihat dia tuh peran detektif juga gitu ya, dan yang bikin salut juga itu ekspresinya sih ya, saya lihat itu kayak buset dah, ini jago banget ya ini ya. Bikin ekspresi yang bahagia dan ekspresi yang serius tuh beda sekali gitu ya. Ini salut banget temennya, walaupun aktrisnya masih muda kayaknya si Maya Imamori ini, tapi wow, tepuk tangan dulu lah ya kan ya untuk detektif kita ini ya. Yuk tepuk tangan dulu ya kan, clap your hands ya kan untuk detektif high class kita nih ya, si Sumino Ichikiwir ya. Ichikawa ya. Jadi Sumino Ichikawa pun juga pastinya ya jadi salah satu ya ranger yang cukup menarik lah gitu ya. Kayaknya si Sumino makin Kinjiro nih ya sejauh ini ya, kalau sama Rikuo oh iya boleh lah gitu ya, tiga karakter ini tuh ya kan ya. Kalau Komade Mashiro masih adaptasi sih ya temennya, dengan sifatnya itu ya masih kurang lah gitu ya, kayak Hoiru ataupun si Ryugi juga gitu ya. Jadi kita tunggu teman untuk aksinya, dan akhirnya langsung ya temennya menuju ke klimaksnya, karena Komade itu pun juga dapat bantuan juga gitu ya, atau ibarat tuh respect gitu ya. Jadi nggak betul-betul menyudut apa ya, ngerendahin si Komade juga gitu ya, cuman dia tuh kayak ngelihat si Komade itu malah memojokkan gitu, jadi kayak ya sedikit sindir lah gitu ya. Jadi nggak betul-betul merendahkan juga gitu statusnya si Komade Mashiro ini gitu ya. Jadi dia juga dapat bantuan gratis ini ya, dan langsung gitu ya Sumino mendeteksi apa yang salah dari si misteri number one ini gitu ya. Jadi ada es dan juga senjata bundar, dan wow cukup menarik ya teman-teman ya, karena ternyata yang didapatnya itu adalah masa depannya. Maksudnya apa? Jadi serangannya dihadapi ini pun juga ya pastinya si Sumino juga menggunakan kekuatan engine Sentai Go-On yaitu Go-On Red ya teman ya. Dia pakai Go-On Road GT ya teman ya. Jadi dia pakai senjata bundar ini tuh maksudnya itu adalah benar kayaknya langsung dipakai itu biar ngebentuk senjata bundar ini gitu ya. Jadi ya yang dihadapi itu adalah Sumino sendiri gitu ya. Jadi inilah kita lihat tuh kayak Sumino ini tuh bisa bertindak sebagai pelaku dan juga detektif ya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi two job ya teman-teman ya, atau to play ya teman-teman ya di sini ya. Jadi salah satu hal yang cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi ini poin plusnya nih ya teman-teman ya. Sumino dapat spotlight dan ujung-ujungnya bagus juga kan ya. Jadi pastinya episode ini ya selesai gitu ya. Dan juga pastinya pertempuran yang sangat menarik juga teman-teman, yaitu si Komade Mashiro versus Sumino Ichikawa ya teman-teman ya. Jadi ini juga mode carrier-nya juga muncul ya teman-teman ya. Dan juga lawan si Sumino. Dan ini juga asli, ini keren ya teman-teman ya. Mereka langsung duel di tengah gini dan langsung ya kan Sumino sempat memberi damage ya teman, tapi si Komade-nya tetap strong gitu ya. Dan juga di sini muncul ya temannya untuk si Black Daishujin ya kan, dengan combo yang awur-awuran ini namanya ya. Jadi ada combo dari Shinken O, Gauking sama Engine O nih ya, tapi awur-awuran banget asli ya, kayak pakai armor pundara tuh dari Go-On ya kan ya, terus tangannya pakai Gauking sama Shinken O tuh buat kaki ya temannya. Jadi oh my god awur-awuran ya teman, tapi serangannya itu malah kayak gabungan Shinken O sama Gauking ya teman ya. Dan juga lanjut teman di episode 19 di mana muncul teman ini katanya tuh Mine Hoiru namanya katanya ya, atau ini adalah seseorang yang muncul di episode pertama itu ya teman ya, yang kayak mengasuh si Tono itu ya kan ya. Jadi ini katanya bisa survive ya kan karena suatu hal, kita nggak tahu seperti apa ya teman ya. Jadi dia juga yang mengasuh si Tono ini kan, jadi entah ini pacarnya kah, adiknya kah, atau siapapun itu ya kan ya. Dan juga sini muncul si Five Man
terus juga ada si Coco Five sama si Turbo Ranger ya teman ya, dan juga pastinya muncul gabungan dari Megazord dan juga si Godburn menjadi Choujin si Itai ya teman ya, alias Godness Gatai kata si Kumade Bashiro ya teman ya, yaitu Megazord Whiteburn ya teman ya, di episode 19 ini ya. Sebelum episode teman, kita akan bacakan blog terbaru, tapi kali ini kita juga bahas 2 episode langsung ya teman ya, karena kan kalian nggak tahu gitu ya episode 17 tuh ada apa ya teman ya. Jadi di episode 17, jadi si Akiko ini tuh adalah fan dari misteri novel ya kan, dan juga menulis beberapa hal ya kan sebelum dia juga menulis untuk Ghost ini gitu. Dan direktur ini juga penggemar dari drama kriminal. Jadi episode berikutnya akan menjadi episode favorit karena ini combo ya teman ya untuk mereka berdua, dan mau dapat Smino tuh dapat spotlight nanti ya. Dan memang episode 18 itu juga jadi episode yang cukup favorit ya teman ya, jujur aja ya teman ya, untuk episode number one battle favorit tuh ya di episode 18 ini gitu ya. Terus juga setiap Ghost Shooter menggunakan pakaian olahraga mereka secara berbeda, seperti Kenshiro yang jaketnya dimasukkan di dalam celananya ya kan, kayak busana tahun 80-an. Riku mereka merasa kesulitan untuk menarik resleting dengan cepat. Jadi ini sesuai ini kan sesuai gen set lah, gen milenial atau apapun itu ya. Terus juga di opening scene terbarunya tuh Kumade muncul di atas ya teman ya, pas bagian ending dari openingnya itu ya teman ya. Dan juga director itu juga mau Kumade itu jadi dewanya lah gitu ya. Dan juga ini betul-betul unik lah ya teman ya untuk opening dari Ghost Shooter ini, karena ini memang temanya tuh seperti sports gitu ya teman. Jadi kayak ya masih kayak filler aja gitu ya. Terus juga kalau untuk yang air yang kembasnya itu kan ada Gord Lugo ya teman ya. Jadi itu diserahkan oleh Akabane Kenji yang isi suara untuk Bashin Maha dari Kira Major, alias yang punya Kira Green itu ya teman ya. Jadi untuk si Kumade itu kan sempat makan gitu ya, dan itu memang itu di handle oleh chef yang profesional gitu, dan juga di suatu tempat ya kan ya. Dan ke situ juga lagi makan siang ya kan, dan juga artisnya Smino tuh dia bilang tuh enak banget katanya ya. Terus juga Kumade itu orang yang paling serius gitu ya ngadepin sesuatu gitu. Dan juga kalau udah bertemu dengan makanan favoritnya itu adalah si madu ya temennya. Dalam hal apapun kalau nggak pakai madu tuh kayak ada kurang gitu ya, kayak siapa gitu ya, kayak si Nito ya temennya dari Commander Peace gitu ya. Dan statue dari Kumade ini itu awalnya tuh juga karena bisa berdiri juga gitu. Namun aktor nyaranin dia itu untuk menggunakan pose dari manga yang dia suka gitu ya. Jadi ya seperti itu ya temennya. Aktornya pun juga request pada si direkturnya itu Watanabe itu ada good mannernya gitu ya. Jadi biar juga bisa memberikan sesuatu lah gitu ya, karena kan ini tuh kayak anak baik banget kan ya. Jadi kayak ada table manner ya, ternyata table mannernya di sini. Terus juga kalau untuk Hoiru dan Riko pas lagi battle berdua gitu ya, itu ada mau mikirin tentang catchphrase yang bagus kan, dan itu adalah number one gitu ya. Aktor kemarin itu pun juga dia hati-hati gitu ya kalau misalkan ya, mau kasih semangat gitu ya atau motivasi ke anak-anak gitu ya. Jadi mau kasih hal yang positif lah kan ke anak-anak gitu. Aktor action director Fukuzawa pun juga minta untuk super itu gendong anak kecil itu di belakangnya kayak walaupun terbatas gitu ya. Jadi harus betul-betul menarik. Dan untuk Gosho Ito ini dia pakai Kira Major centeringnya temennya, dan bisa gambar cloningnya ada 2 gitu. Planner 104 atau editorial company-nya pun juga bilang kalau Kira Major itu nggak pernah pakai skill kayak gitu ya temannya, alias ya cuma buat mereka aja gitu. Tapi kalau untuk cloning nggak pernah gitu ya. Kalau Smino dan Kijiro itu juga untuk episodenya pun juga kan sempat ada pairnya gitu ya, dan juga untuk beberapa hal lainnya pun juga sangat unik ya teman ya. Nah selain itu kita lihat kan untuk episode 18. Dan ini akan menjelaskan tentang episode 19 nanti ya teman. Katanya Hiro itu bertemu dengan seseorang yang dia temui di tempat Nawan itu ya teman ya. Tapi dia juga meminta untuk bekerja dengan Hiro, namun ada hal buruk yang terjadi di belakangnya gitu ya. Terus juga untuk Gosho Polaring itu bisa memberikan nyawa ya teman ke benda mati ya teman ya. Jadi untuk sekali doang gitu ya, sekali pakai, dan itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi si Berkuman itu malah melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Terus juga di behind the scenes-nya Cass juga bilang kalau Smino itu dan juga
pas lihat Ei itu lagi terkapar gitu ya teman, ada hal yang lucu lah gitu ya. Terus juga si Komade itu kayak ngeletek si Huir itu dengan posenya kan, dan juga membuat itu jadi pose minta uang lah gitu ya. Dan juga ada salah satu hal yang unik itu, dan juga si aktrisnya si Semino ya kan, si Imamori Mai itu dia juga betul-betul gugup gitu ya, karena juga harus stand dengan dekat gitu ya, atau betul-betul berhadapan dengan dekat sama Komade pada saat dia tuh lagi diledekin ya kan, kayak bilangnya tuh detektif amatir ya kan, jadi kayak malu-malu gitu ya kan ya. Terus pada saat di set ke ruang interogasinya itu mereka kaget gitu ya, kalau Imamori itu kayak betul suka gitu dengan drama yang crime seperti ini gitu, jadi dia tuh excited sekali gitu ya. Jadi Kinchiro Alipina tuh ya bermain dark gitu ya. Jadi ada suatu hal kalau misalkan pas lagi party people tuh ya kan, orang tuh suka main dark gitu ya. Nah Riku Private Life ini atau pas lagi streaming itu dia betul-betul dan suatu tempatnya gitu ya. Bahkan juga kalau untuk artis sendiri kan ya, itu nggak bisa nahan tawanya gitu pada saat scene ini pas lihat Ryugi gitu ya, karena mungkin terlalu apa ya, terlalu lucu mungkin ya, terlalu lugu kan ya. Jadi walaupun agak berjarak gitu ya, tapi malah jadi lucu kayaknya, padahal kan harusnya tuh creepy gitu ya. Terus pas take pertama itu Kinshiro tuh teriak gitu ya dengan cukup lucu, dan juga langsung ketawa semua gitu ya. Jadi penasaran ini ya, untuk episode 18 itu selucu apa sih gitu ya, karena lihat aktor dan aktrisnya pun mungkin kayak apa ya, enjoy sekali itu untuk acting di Ghost Shooter ini gitu ya. Jadi kita juga perlu tunggu itu untuk behind the scenes-nya gitu ya, kalau ada ya temen ya. Nah habis itu juga kalau pada saat si Fatino itu kan lagi apa ya, berduka karena sama si Ainya itu kan, itu Pat Kaiser. Nah Pat Kaiser sendiri pun juga referensi dari Pat Ranger kan, robotnya si Pat Ranger tuh ya, si Pato Kaiser. Nah terus juga untuk aktris sendiri kan Imamori itu sempat kesulitan kan, karena dia tuh kayak ibarat tuh ngobrol sama Birkuma alias benda mati kan, alias mainan doang gitu ya. Ya ulang lagi gitu ya sampai bisa gitu. Wow. Oke, terima kasih pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan juga pastinya semua yang terjadi ini kayaknya di episode kali itu saya suka banget ya teman ya, karena episode kali itu ibaratnya ya kita bisa lihat bagaimana Smino itu aksinya sebagai detektif, dan juga banyak kayaknya shoot-shootnya saya ambil tuh kayak yang bikin gemes, dan juga bikin oh my god shootnya tuh yang cantik-cantik semua kayaknya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya untuk episode berikutnya ini, semoga aja eksekusinya bagus ya teman ya, karena akan debut nih ya kayaknya Super Gatai ya kan. Ini bukan ultimate ya teman, tapi Super Gatai ini kan. Kalau ultimate mah nanti ya kan barengan gitu ya semuanya ya. Oke teman.